Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai Suhoki. Mungkin sedikit saja, Suhoki adalah seorang aktivis tahun 1965. Hari ini adalah hari kelahirannya dan kemarin adalah hari kematiannya. Suhoki ini yang menarik untuk generasi sekarang itu, dia adalah tentu saja seorang intelektual yang memahami dinamika sosial masyarakat. Kemudian juga dia memiliki keberpihakan kepada orang-orang yang tertindas, susah. Juga berani mengkritik rejim yang tentu saja saat itu mulai korup, rejim yang saat itu mungkin tidak stabil di dalam mengurus kepentingan rakyat saat itu. Dan intrik-intrik politik di saat itu juga sangat mewarnai gitu. Dan politik dalam dinamika mahasiswa, di dalam politik nasional saat itu. Yang pasti Suhoki itu yang menariknya adalah dia seorang yang tentu saja dalam amatan saya, dia seorang yang sangat menghargai dirinya. Dia menuliskan setiap kegiatan harian dia sebagai catatan harian, dan itu bagi kita zaman sekarang tentu mungkin sesuatu yang sangat biasa, tapi saat itu mungkin sesuatu yang sangat menarik lah ya. Dia menuliskan dan tentu saja disiplin gitu menuliskannya, apa yang dialami tentang pertemanannya, tentang dinamika politik, juga tentang kegiatan kunjungannya ke luar negeri, dan dia menceritakan dinamika perkembangan para kawannya di dalam menjadi seorang politisi setelah orde lama atau orde Bung Karno jatuh, seperti itu. Jadi kalau kita mau menghargai diri kita sendiri, kita harus menghargai kekinian kita di sini, menerima keadaan kita, menerima pemberian Tuhan kepada kita. Kita menjadi seseorang yang bisa menggali keistimewaan kita, keutamaan kita, arete itu. Kata Plato disebut dengan arete, keutamaan. Dan tentu saja menulis itu akan membuat kita menjadi melatih ingatan kita lebih kuat. Kemudian juga kalau yang kita tulis itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna, itu nama kita akan dikenang meskipun kita telah tiada. Suhoki telah tiada, tapi catatan hariannya itu sangat fenomenal, dan inilah yang disebut dengan cara untuk memperluas eksistensi. Bagi Suhoki tentu saja dunia ini memang absurd ya, dipengaruhi oleh pemikiran Albert Camus ya. Dunia ini memang banyak kepalsuan, semuanya di dunia ini adalah konsensus, kebenaran mutlak ada di atas katanya, dan kebenaran yang di dunia ini ya palsu, konsensus, negosiasi, dan itulah sesuatu hal yang biasa. Tapi tentu saja dinamika zaman Suhoki adalah bercerita tentang suatu keinginan untuk perubahan, suatu generasi yang sudah mapan dan kehilangan fokus untuk menjalankan visi, misalnya keadilan sosial, itu memang harus segera diganti. Mungkin pendapat Suhoki seperti itu. Dan saat itu momen ketika Soekarno dengan peristiwa G30 SPKI dan dinamika masyarakat juga saat itu sangat susah juga ya, itu mengakibatkan pemerintahannya tidak bisa dipertahankan. Jadi memang intelektual itu punya andil di dalam merubah masyarakat. Tentu saja saat ini juga para intelektual itu ada di kampus, ada yang hidup sebagai budayawan, ada yang sebagai tokoh agama, intelektual itu.
tentu saja harus memiliki suatu pemikiran, gagasan, dan tentu saja harus punya komitmen untuk membela masyarakat yang lemah, juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang salah. Bukan asal kritik atas nama demokrasi yang sebenarnya itu hanya nyinyir saja, bukan seperti itu. Bukan hanya kritik untuk merendahkan kerja orang. Kalau seseorang sudah kerja pasti ada negatif dan positifnya, tapi itu sebagai sesuatu yang harus kita hargai, kita harus fair dalam hal itu. Ada yang keliru, kita kritik, kita persalahkan. Tapi kalau selalu memandang seseorang itu sesuatu yang salah, itu dia bermasalah, pasti orang itu bermasalah. Mungkin dia ingin mendapatkan pragmatisme dari sikapnya itu untuk menjadi tokoh, atau ingin mendapatkan perhatian publik di sana. Yaitu dinamika politik dan cara orang ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dan intelektual publik itu bukan persoalan ingin mendapatkan dukungan masyarakat, tapi adalah dia membela sesuatu yang sangat ideal ya, tentang suatu nilai, tentang sesuatu prinsip kebenaran, tentang prinsip moderasi, tentang prinsip independensi, dan tentu saja menghargai derajat manusia. Disinilah yang namanya ingatan kita tentang Soehoki, ketika dia menjadi seseorang yang membantu jatuhnya rezim Soekarno. Di sisi yang lain dia tidak mau bergabung dengan rezim yang baru. Dia mau menjadi seorang yang pengamat di luar, dan dia mengamati ternyata kalau kita mau menguji seseorang itu apakah dia otoriter, baik, itu kita kasih kekuasaan maka akan terlihat mukanya. Dan sangat benar sekali, sampai 32 tahunnya Indonesia berada di dalam suatu pengkondisian otoriter, militeristik, juga oligarki ya. Dan dari situ kita harus selalu optimis terhadap generasi muda yang memiliki kekuatan untuk membantu masyarakat tanpa pamrih. Mereka menjalankan idealisme. Cuma hati-hatinya generasi muda itu tidak harus waspada juga apabila mereka digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik. Dan romantisme kita mengenai Soehoki adalah mengenai seseorang yang mati muda, umur berapa ya? 27 tahun ya. Masih muda umurnya. Dia berbakat di dalam analisis sosial, analisis politik. Dan dia juga menulis puisi. Yang pasti itu memang ada aktivisme, disebut dengan, kalau Hannah Arendt menjelaskan mengenai pita aktiva, itu adalah mengenai kerja, karya, dan aksi politik. Jadi memang seseorang harus bersosial, itu harus memainkan peran politik. Kata Soehoki, politik itu kotor, tapi kalau kita harus turun ke sana, mari kita berkotor-kotoran lah intinya di sana. Dan tujuannya juga untuk sesuatu nilai, kebebasan, perubahan. Walaupun setelah itu ternyata terbalik semua hasilnya. Dan begitulah manusia ketika dikasih oleh kekuasaan, diberikan kekuasaan, cenderung untuk otoriter, anti kritik, dan senang dengan berlimpah harta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat Soehoki. Berbahagia selalu.